Itu kan melanggar konstitusi artinya. Seperti itu. Jadi saya pikir, jadi yang saya mau bilang bahwa dia terlalu tendensius kalau menurut saya. Saya sungguh berniat dan memohon kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melakukan sesuatu yang bermakna. Ya, tapi yang mengetahui kebenarannya cuma satu orang, cuma beliau. Terserah saja ada tadi masa datang. Walaupun masa lalu kita selesaikan, ya kita hajua. Masa depannya beliau tentu juga harus. Tapi yang paling penting, ini pelajaran. Saya yakin hal ini bukan hanya kebetulan, tetapi Sang Pencipta mengingatkan saya. Nah ini kan menyesatkan lagi ini. Jadi saya datang pada waktu itu, saya cerita. Ini kita dalam selaku pejabat negara ini banyak cara orang untuk menjatuhkan kita. Mereka yang wajib dihadirkan bila kasus Antasari dibuka kembali. Keputusan Presiden untuk memberikan gerasi kepada Antasari Azhar merupakan sesuatu yang sangat menggembirakan, terutama bagi mayoritas orang waras yang sejak 2009 mengikuti perkembangan kasus beliau. Tentu kita masih ingat betapa aroma rekayasa sangat menyengat pada waktu itu. Saya di sini tidak akan membahas atau mengupas kembali ya segala anomali yang mengemuka pada waktu proses persidangan sampai jatuhnya vonis ke beliau. Sumber yang mengupas kejanggalan-kejanggalan sangat banyak bertebaran di internet. Keputusan Pak Jokowi tentang pemberian gerasi lewat surat bernomor 1/G tahun 2017 yang ditekan beliau pada tanggal 23 Januari 2017 seolah menjadi penyempurna setelah Antasari bebas bersyarat pada 10 November tahun lalu. Too good to be true? Nah, it is good and it is done true. Saya masih ingat, dulu sering misuh-misuh sendiri setiap kali mengikuti perkembangan sidang Antasari dan kadang berhayal menjadi seorang sniper biar bisa menembak kepala JPU sama hakim yang saking jengkelnya. Namun Pak Jokowi seolah-olah paham dengan harapan dan imajinasi kita. Seperti plot mayoritas film mainstream. Seri Iku menangi carry alias tokoh protagonis itu biasanya menangnya belakangan setelah babak belur berjuang di awal-awal laga. Ya, semoga. 7 tahun 6 bulan mas bro, skala waktu. Ya, itu adalah skala waktu yang terlalu lama untuk menjadi pihak yang terzolimi. Sangat lama. Namun itu sepertinya sudah lebih dari cukup bagi Antasari untuk menyusun rencana comeback dan membalas dendam. Dan Mbak Gayung bersambut, Polri akan membuka kembali kasus Antasari Azhar seperti yang telah ditegaskan Kapolda Metro Jaya, dikutip dari kompas.com. Oke lah, karena ini adalah rubrik opini, maka saya akan coba untuk menganalisa kira-kira siapa saja target penting yang wajib dimunculkan kembali sekalian flashback dan merefresh memori 7 tahun silam. Yang pertama, Rani Juliani. Kasus pembunuhan yang konon dipicu karena jalinan hubungan cinta segitiga antara Antasari, Rani, dan korban Nasruddin Zulkarnain. Jadi pada dasarnya, Rani adalah pemeran sentral dan sumber yang dieksploitasi untuk dikembangkan menjadi jalinan rekayasa. Seorang perempuan yang kemungkinan tidak pernah terdengar namanya, seandainya tidak terkait dengan kasus Antasari. Seorang perempuan yang mendadak populer dan bahkan blognya yang cuma berisi 2 artikel pun tiba-tiba dibanjiri visitor. Bagaikan makhluk gaib, seolah janda muda ini mukso ya dari muka bumi. Bahkan saat ada yang mencoba menelusuri rumah keluarganya di Jalan Kampung Kosong nomor 8 RT 1 RW 4, Panunggan Pinang, Tangerang, ternyata bangunannya sudah nggak ada. Menemukan sosok perempuan ini merupakan sebuah keharusan bila ingin membuka kembali kasus Antasari. Di bawah naungan rezim baru, harusnya penyidik bisa meyakinkan Rani dan memberikan jaminan perlindungan hukum kepada Rani dan keluarganya apabila dia mau mengungkapkan kebenaran. Menemukan Rani Juliani seharusnya bukan sesuatu yang sulit bagi Polri. Nyari barang yang gak kelihatan karena diumpetin bukannya lebih gampang kalau yang disuruh nyari adalah yang ngumpetin sendiri. Kedua, Willy Ardi Wizar, seorang mantan komisaris besar Polri yang pernah menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Dia dituduh berperan sebagai organisator tim eksekutor yang terdiri dari Eduardo Noendo Pombete alias Edo, Henrikus Kiawalen alias Hendrik Franciscus Tandon, Kranz alias Amsi Heri Santoso bin Rasja alias Bogol, dan Daniel Dain Sabon. Sebagai saksi mahkota, boleh dikatakan pernyataan Williardi dalam persidangan sangat fenomenal dan pertama kalinya di sejarah peradilan Indonesia, di mana seorang aksi yang disiapkan JPU menyatakan di depan majelis hakim untuk mencabut semua BAP yang sudah diserahkan dan ditandatangani tercatat pada sidang tanggal 10 November 2009 di PN Jaksel. WW mengeluarkan pernyataan, saya nyatakan semua BAP tidak berlaku. Yang akan kami pakai adalah BAP tanggal 29 April dan 30 April 2009 dan yang kami katakan di sini.
Keputusan itu dia buat karena pernyataan di dalam BAP itu telah dibuat atau disiapkan oleh penyidik dan dia tinggal tanda tangan. Alasan lain, pihak penyidik tidak memenuhi janjinya untuk tidak menahannya jika menurut pada penyidik. Lebih lanjut, dalam sidang itu dia menceritakan bahwa dia dijemput di rumahnya pukul 00.30 oleh Brigjen Pol Irawan Dahlan. Sampai di kantor, penyidik meminta dia membuat BAP yang telah diskenariokan. Udah bikin apa saja yang terbaik untuk menjerat Pak Antasari, dijamin besok pulang kampung. Kamu dijamin oleh pimpinan Polri tidak akan ditahan, paling sanksi indisipliner, kata Wiliardi. Mengulang perkataan Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri waktu itu, Irjen Adiatmoko. Berpegang pada janji yang dia yakini dari pimpinan Polri, dia bersedia menandatangani BAP yang sudah dibuat penyidik. Namun sehari setelahnya, baru dia sadar setelah melihat berita acara di media bila ternyata dia telah dijadikan tumbal oleh kesatuan yang selama ini sangat dia cintai demi hanya untuk menjebloskan seorang Antasari. Janji mana? Tolong diklarifikasi, kami tidak sejahat itu. Sebuah pesan singkat yang sempat dikirimkan Wiliardi kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya kala itu, Komisaris Besar Muhammad Irawan. Siapa? Ya, beliau orang yang sama sampai sekarang menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya berpangkat Irjen. Seorang tokoh Polri yang belakangan menjadi netizen darling karena sikap keras dia kepada FPI. Ya, stop dulu. Di tahap ini seharusnya sudah sangat terang benderang akan adanya indikasi rekayasa kasus. Wiliardi bukanlah orang sipil biasa yang awam. Dia adalah seorang perwira berpangkat Kombes mantan Kapolres dan dapat dipastikan 99% itu paham proses dan seluk-beluk hukum. Entah karena panggilan nurani atau kekecewaan atas janji yang tidak ditepati yang membuat Wiliardi berbalik menjadi saksi yang meringankan Antasari. Betapa sangat kuatnya kuasa the real mastermind atau otak dari rekayasa kasus Antasari ini. Ketiga, Sirus Sinaga, sosok penuh kontroversi yang mengomandani tim JPU dalam sidang Antasari. Dalam setiap rangkaian proses persidangan, dia adalah tokoh antagonis yang selalu bikin gregetan dengan tuntutan-tuntutannya yang sangat dipaksakan dan terkesan bodoh. Dakwaan yang absurd, logika yang dipaksakan, dan ketidakmampuan JPU dalam menghadirkan bukti yang memberatkan semakin membuat kental nuansa rekayasa dalam kasus Antasari. Seolah-olah ada sinergi antara JPU dengan kepolisian dalam menggoreng kasus itu dengan tujuan finalnya. Belakangan, Cirus yang juga merupakan mantan rekan Antasari di institusi kejaksaan itu, pada 2010 resmi menjadi tersangka dalam kasus pemalsuan rencana penuntutan dalam kasus mafia pajak Gayus Tambunan. Cirus dinilai terbukti menghalang-halangi proses penyidikan dikarenakan mengubah secara sepihak pasal yang menjerat Gayus. Sekilas, Cirus sudah mendapatkan instan karma setelah divonis hukuman 5 tahun dalam kasus Gayus Tambunan. Tapi, saya melihatnya tidak demikian, hanya 5 tahun untuk kasus yang lumayan sepele. Oleh karenanya, saya lebih menganggap bahwa hukuman itu adalah lifebuoy bagi Cirus untuk mentas dari sorotan publik dan juga menghilang sementara. Beberapa sepak terjang yang tercatat sukses menjebloskan Polikarpus 20 tahun penjara pada tahun 2008 pada kasus pembunuhan Munir, kemudian menjadi ketua JPU di kasus yang sama dengan terdakwa mantan Danjen Kopassus dan juga Deputi 5 BIN, Maijen Muhdi Purwo Pranjono, vonis akhirnya bebas. Kini Pak Antasari Azhar sudah kembali bebas melenggang tanpa beban dan juga terbebani status mantan napi. Pak Jokowi seolah sadar sebelum seorang fighter comeback perlu disiapkan nih panggung lengkap dengan advertisinya. Dimulai dari pemberian grasi yang jumlahnya sangat baik hati hingga pertemuan di Istana Negara yang efeknya bisa membuat barisan sang mantan keder dan kencing tanpa sadar. Maju terus ya Pak Antasari, tetap semangat.